malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Claudia Virginia Rea. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa dapat Anda ikuti kilas berita utama malam ini. Balita kurang gizi di Maluku bertambah 1 orang. Ratusan beca terjaring razia. Demikian berita utama malam ini, kini ikutilah berita selengkapnya. Satu lagi balita yang diduga menderita gizi buruk menjalani perawatan di RSUD Masohi. Dengan demikian, pasien gizi buruk di Rumah Sakit Umum Masohi bertambah menjadi 2 orang. Adalah Elson Haris, balita 3 tahun ini kini terbaring lemas di RSUD Masohi sejak Kamis lalu. Putra ketiga dari pasangan suami istri Marnex Mulukai dan Sutitin Haris, warga desa Amet, kecamatan TNS, diduga menderita kekurangan gizi setelah dirujuk dari puskesmas ke Rumah Sakit Masohi. Sutitin Haris, orang tua pasien, menyebutkan kondisi gizi anaknya menurun sejak Desember. Balita tersebut telah dibawa untuk berobat di puskesmas setempat, namun oleh puskesmas Elson dirujuk ke RSUD Masohi. Jatuh sakit tanggal 24 Desember, setelah Januari langsung dia pun kondisi seperti ini, Pak. Sudah, Pak. Bawa di puskesmas itu dia kurang darah dan gejala tipes. Keterbatasan biaya menjadi kendala Marnex Mulukai dan istrinya untuk pengobatan anaknya. Sutitin harus berharap pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membantu biaya pengobatan dan perawatan anaknya. Heni Hendarsi, dokter anak di RSUD Masohi, mengatakan setelah diperiksa ada penyakit atau malnutrisi yang menyebabkan pasien kurang makan, bukan gizi buruk. Heni Hendarsi menuturkan masyarakat tidak bisa membedakan gizi buruk dan kekurangan gizi. Elson Haris ini dia masuk memang karena penyakit yang dideritanya seperti kandidiasis di mulut, dia ada batuk, terus dia tidak makan selama 1 minggu, dia tidak mau makan sama sekali. Jadi berat badannya turun drastis. Jadi masuk di sini kita kategorikan dia malnutrisi. Karenanya mereka cenderung panik saat melihat perubahan tubuh anaknya. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahillah Sia melaporkan. Ratusan becak terjaring razia petugas Dinas Perhubungan Kota Ambon pagi tadi. Operasi tersebut merupakan upaya pemerintah kota untuk menertibkan becak yang belum membayar pajak. Petugas Dinas Perhubungan Kota Ambon tadi pagi merazia ratusan becak yang menyalahi aturan. Sebagian besar beroperasi tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan pemerintah Kota Ambon sesuai warna becak. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yunus Sa'ia, menyebutkan razia yang dilakukan ini selain untuk melakukan penertiban terhadap tukang becak yang menyalahi aturan operasional, juga untuk mengingatkan pemilik becak agar kewajiban mereka membayar pajak setiap tahun. Sejumlah tukang becak menyayangkan razia tersebut. Menurut mereka, razia yang dilakukan petugas perhubungan adalah tindakan sepihak. Pajak tahunan yang harus dibayarkan belum sampai waktu jatuh tempo. Jatuh tempo bagi wajib pajak untuk pemilik becak terhitung bulan Juni 2017.
Dalam razia itu, para tukang becak meminta petugas untuk membuka sejumlah jalur agar mereka bisa lewati. Abu Sahbawa, Unga melaporkan. PT Perkapalan Dok Wayame milik pemerintah Provinsi Maluku mulai diperhatikan oleh pemerintah pusat. Saat kunjungan ke Ambon baru-baru ini, Presiden Joko Widodo berjanji memberi bantuan bagi Dok Wayame sebesar 250 miliar rupiah. Kehadiran Presiden Republik Indonesia di Ambon dalam rangka Tanwir Muhammadiyah dan pengukuhan gelar adat membawa berkah bagi Maluku khususnya Dok Wayame. Pasalnya saat melewati Dok Wayame, Gubernur Maluku meminta perhatian Presiden bagi pengembangan Dok Wayame. Masukan yang disampaikan Gubernur itu kini telah membuahkan hasil. Pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran bagi Dok Wayame sebesar 250 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Said Assegaf. Menurut Gubernur, kucuran anggaran dari pemerintah pusat kepada Dok Wayame merupakan bagian dari poros maritim yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya senang sekali tadi sudah ada laporan dari Dok Wayame. Ya, sudah ada mungkin titik terang tadi Kepala Dok datang bahwa akan ada bantuan ke mereka nanti ya 250 miliar seperti yang Pak Gub usulkan itu. Kenapa saya bilang, kenapa saya bikin di Gedung Kristen Center agar Bapak Presiden bisa melewati Dok, ya supaya beliau bisa lihat langsung bahwa ini memang kebutuhan kita dan ini juga penyangga untuk poros maritim ke depan. Ada kapal-kapal yang lewat kalau perlu docking kan bisa dock di Dok Wayame. Melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat itu, Gubernur berharap Dok Wayame semakin berkembang dan dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah ini. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Tunggakan pembayaran beras untuk keluarga miskin atau raskin di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Maluku mencapai 6 miliar rupiah lebih. Semua kabupaten kota di Maluku saat ini menunggak pembayaran raskin di Bulog.
Tunggakan raskin di Maluku mencapai 6 miliar rupiah lebih. Tunggakan itu merupakan pembayaran tahun 2014 hingga 2016. Kepala Bulog Depre Maluku dan Maluku Utara Mahmud Arif Hentihu mengungkapkan tunggakan harga pokok beras raskin HPB di Maluku itu terdapat di semua kabupaten kota. Tunggakan raskin yang paling besar selama tahun 2014 hingga 2016 adalah Maluku Tenggara, MBD, MTB, Pulau Aru, dan SBT. Tunggakan raskin yang ada ini memang agak sedikit banyak ya, yaitu sekitar 4 miliar lebih, hampir 5 miliar. Itu di daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, hampir seluruh kabupaten, ya, termasuk Ambon juga ada tunggakan. Di Aru ada tunggakan, Seram Timur, Maluku Tengah, Seram bagian Barat, seluruhnya ada tunggakan. Mahmud Arif Hentihu mengatakan untuk kota Ambon, kecamatan yang mempunyai tunggakan paling tinggi adalah kecamatan Sirimau sebesar Rp107.608.000. Diikuti kecamatan Nusaniwe tahun 2014 sebesar 53 juta lebih dan tahun 2016 Rp21.552. Hentihu mengatakan dalam pelaksanaan penyaluran jatah raskin di tahun 2016 lalu tetap dibagikan. Hanya saja jatah raskin itu dibagikan kepada desa dan kelurahan yang tidak menunggak. Hal tersebut merupakan kebijakan Bulog Maluku. Dirinya mencontohkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Seram bagian timur yang hingga kini masyarakatnya belum bisa menikmati beras raskin sejak tahun 2014 karena masih memiliki tunggakan dari 2011 hingga 2013 sebesar Rp898 juta lebih. Agar pembayaran beras raskin berjalan lancar, Bulog Maluku melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam hal penyelesaian tunggakan dan persoalan hukumnya. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Hampir 90% desa di Maluku masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Sedangkan desa yang masuk kategori maju tidak sampai 1%. Jumlah desa di Maluku sebanyak 1.198 desa. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Hamin bin Tahir pagi tadi membuka rapat koordinasi teknis pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Maluku tahun 2017. Rakornis yang dilaksanakan hari ini bertujuan mensinkronkan program serta kegiatan daerah dalam hal ini kabupaten kota. Hal itu dimaksudkan untuk mempertajam program kegiatan kementerian dan lembaga dalam mendukung pembangunan desa sekaligus pemberdayaan masyarakat agar terwujud pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan melayani. Sekda Maluku Hamin bin Tahir mengatakan hal tersebut sejalan dengan nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keutuhan bangsa dan negara tidak cukup hanya dibangun dari komitmen pemerintah daerah, tetapi dibutuhkan peran pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan bangsa dan negara. Kuatnya pemerintahan desa akan menjadi fondasi kokoh pembangunan bangsa dan negara. Olehnya pemerintah daerah hendaknya berperan sebagai katalisator program dan bekerja sama dengan kementerian terkait guna mempercepat penanganan percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini jumlah desa di Maluku sebanyak 1.198. Dari jumlah itu yang masuk kategori sangat tertinggal sebanyak 479 desa. Desa tertinggal sebanyak 582. Sedangkan desa berkembang sebanyak 120 desa. Sementara desa dengan kategori maju hanya 6 desa. Diharapkan ke depan jumlah desa yang dikategorikan sangat tertinggal dan miskin akan semakin berkurang. Apalagi selama 2 tahun terakhir pemerintah pusat telah menggelontorkan dana desa ke Provinsi Maluku mencapai 1,88 triliun rupiah.
Ongen Limba melaporkan. Sekolah dalam melakukan pungutan harus melalui kesepakatan bersama. Bila tidak, itu merupakan pungutan liar dan harus dipertanggungjawabkan. Banyak informasi berkembang terkait pungutan yang dilakukan sekolah menjelang ujian nasional. Padahal pungutan telah dilarang pemerintah, mulai dari pusat sampai di daerah. Namun ada saja sekolah yang sengaja melakukan pungutan terhadap siswanya. Seperti yang terjadi di SMP Negeri 15 Ambon. Di sekolah itu sejak tahun lalu telah membebani siswa kelas ujian sebesar Rp1 juta per siswa. Pungutan tersebut dapat dicicil oleh siswa hingga lunas. Namun belum lagi cicilan dilunasi siswa, kepala sekolah tersebut telah dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melakukan pungutan oleh tim Saber Pungli Kota Ambon. Setelah melalui proses, akhirnya dana yang dibebankan ke siswa itu seluruhnya dikembalikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Beni Kainama mengatakan masalah tersebut telah selesai diproses. Menurut Kainama, pungutan dapat dilakukan atas kesepakatan bersama. Hal itu sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang sumbangan dan pungutan, serta Permendikbud nomor 45 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan pendidikan. Bila tidak dengan kesepakatan bersama, pungutan yang dilakukan dinyatakan sebagai pungli dan harus dipertanggungjawabkan. Dirinya juga mengingatkan bila pungutan atas persetujuan komite sekolah berupa sumbangan pendidikan dilakukan, siswa kurang mampu harus dibebaskan dari pungutan itu. Harus disepakati, tapi tidak boleh memberatkan. Ya. Bisa dicicil, bisa subsidi silang, boleh. Asal disepakati. Kalau yang tidak disepakati lalu menagih itu pungutan liar. Tidak boleh. Tidak boleh ada pungutan, itu wajib, itu tidak boleh. Dan saya sudah mengingatkan sebab ada dasar hukumnya. Ada Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang sumbangan dan pungutan. Ada juga Permendikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan. Jadi ini menjadi dasar. Karena itu, dengan adanya Saber Pungli, saya juga sudah mengingatkan kepala-kepala sekolah untuk hindari melakukan kebijakan pelayanan dengan melakukan pungutan. Kainama mengatakan sumbangan pendidikan yang dilakukan di sekolah harus atas persetujuan komite. Dana tersebut, menurut Kainama, sangat membantu proses pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Apalagi hingga saat dana bantuan operasional sekolah nasional belum juga cair. Otis Kotadini melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah siap melaksanakan ujian nasional tahun 2017. Tercatat 60.000 siswa di Maluku akan mengikuti ujian nasional baik tingkat SMA, SMP, dan SD. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah siap untuk melaksanakan ujian nasional tahun 2017. Untuk Maluku tahun ini, ujian nasional baik tingkat SMA, SMP, dan SD akan diikuti oleh 60.000 siswa. Para siswa tersebut terbagi dua kategori, yakni untuk ujian berbasis komputer diikuti 10.000 siswa dan manual sebanyak 56.000 siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku M. Saleh Tio mengatakan saat ini sesuai agenda telah dilakukan ujian sekolah. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi ujian nasional pada bulan April mendatang. Saat ini kita sudah mempersiapkan sesuai dengan agenda sekolah, sudah sampai pada tahap ujian sekolah selesai. Dan mudah-mudahan tanggal 20 nanti ada ujian sekolah berstandar nasional USBN dan dilanjutkan dengan ujian nasional pada bulan April nanti. Nah, kesiapan kami tentunya sudah siap, sudah pada tahap penyusunan soalnya, ya, proses soalnya. Mudah-mudahan kita akan melaksanakan itu dengan lancar dan tidak ada masalah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku mengaku optimis pelaksanaan ujian nasional baik berbasis komputer maupun manual akan berjalan lancar dan sukses. Para siswa peserta ujian baik tingkat SMA, SMK, dan SMP hingga SD sudah dipersiapkan untuk mengikuti ujian nasional pada waktunya. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Lantamal 9 Ambon berkomitmen untuk peduli terhadap kesehatan masyarakat, termasuk para pelajar di Kota Ambon. Olehnya, Lantamal 9 Ambon bekerja sama dengan BUMN menyelenggarakan bakti sosial kesehatan bagi masyarakat. Kepedulian TNI Angkatan Laut itu terlihat pada bakti sosial kesehatan, screening atau deteksi dini mata dan gigi bagi pelajar sekota Ambon dan masyarakat umum. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon, Nur Singgi, mengatakan screening adalah deteksi dini dari suatu penyakit yang secara klinis belum jelas dengan menggunakan tes. Olehnya, screening digunakan lewat pemeriksaan yang cepat dan prosedur kesehatan yang berlaku untuk mengetahui orang-orang yang terlihat sehat, namun sesungguhnya menderita suatu kelainan. Screening pemeriksaan mata dan gigi yang dilakukan khususnya untuk pelajar karena mereka adalah tunas-tunas bangsa. Para pelajar yang telah melakukan screening mata dan gigi sebanyak 1.200 orang dari 7 sekolah dasar dan 7 SMP di Kota Ambon. Kita itu dalam rekrutmen personil itu banyak ditemukan kegagalan dari masyarakat Kota Ambon ini dari segi kesehatan itu tinggi sekali. Siswa yang tercover ini hampir 1.200 lebih. Itu terdiri dari 14 sekolahan, yang 7 SD sama 7 SMP. Ya, kita kan istilahnya saya sebagai di TNI AL ini kan saya punya juga kegiatan bakti kesehatan, apalah yang bakti sosial yang kita programkan kan gitu. Kita juga punya rumah sakit yang bisa kita berdayakan untuk peduli terhadap tingkat kesehatan dari masyarakat Kota Ambon ini. Pada bakti sosial ini Lantamal 9 Ambon bekerja sama dengan BUMN, dalam hal ini Pertamina Maluku dan Papua. Bakti sosial screening mata dan gigi akan dilaksanakan juga di 10 kabupaten kota di Maluku. Devi bin Umar, Edmond Tupan melaporkan. Wakil Gubernur Maluku Syed Sahu Burua mengajak badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak-pihak terkait untuk berpartisipasi dengan pemerintah menggiatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, terutama para pelajar. Ajakan Wakil Gubernur Syed Sahu Burua itu disampaikan pada kegiatan bakti sosial Lantamal 9 Ambon bekerja sama dengan Pertamina wilayah Maluku dan Papua. Tema kegiatan itu, mata adalah jendela harapan dunia dan sehat ibu cerdas bangsa, sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Visi dan misi adalah mantapnya pembangunan Maluku yang aman, rukun, damai, sejahtera, religius, berkualitas dan berkepribadian yang dijiwai dengan semangat Siwa 5 berbasis kepulauan secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Maluku merespon baik Pertamina dan Lantamal 9 Ambon yang telah peduli terhadap kesehatan masyarakat, terutama para pelajar sebagai calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Karena tanpa partisipasi seperti begini, ya pemerintah daerah pun tidak akan punya kemampuan bisa menjangkau seperti begini. Karena kita juga terbatas dalam segala hal, oleh sebab itu bantuan-bantuan begini sangat kita butuhkan. Jangan Pertamina saja, tapi kalau bisa ada BUMN lain juga yang bisa ikut serta seperti begini. Karena dari partisipasi seperti begini, itu akan memberikan gambaran kepada kita untuk membangun bangsa ini tidak ada satu kekuatan saja, tapi kita membutuhkan semua kekuatan yang ada. Mereka ini kan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Saya tadi katakan mereka adalah the leader of tomorrow, ya, mereka itu, ya. Saya kira masa depan dari bangsa ini ada di tangan mereka, ya. General Manager Pertamina wilayah Maluku dan Papua, Made Adiputra mengatakan, bakti sosial screening mata dan gigi bagi pelajar dilakukan dalam memeriahkan Hari Kesehatan Dunia tahun 2017. Kegiatan ini juga merupakan salah satu program BUMN hadir untuk negeri. Kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu kewajiban kami, kewajiban terhadap
kegiatan sosial ya, kemasyarakatan, BUMN hadir untuk negeri ya. Jadi tadi juga temanya ada bahwasanya mata adalah jendela harapan dunia gitu. Kemudian juga Pak Wagub juga menyampaikan bahwasanya kepedulian kami ini tentunya bisa bermanfaat, kehadiran kami ada bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang ada di lingkungan wilayah kerja Pertamina itu yang ini. Pada kesempatan ini pihak Pertamina dan Lantamal 9 Ambon memberikan kacamata dan peralatan sekolah bagi perwakilan pelajar SD dan SMP yang menjalani screening mata dan gigi. Devi bin Umar, Edmond Tupan melaporkan. Wakil Ketua MPH Sinode GPM, Pendeta WB Pariyama mengatakan, seluruh program kerja GPM akan berorientasi pada isu ketidakadilan sosial dan ekologi. GPM melihat adanya realitas ketidakadilan sosial dan ekologi yang dialami dalam kehidupan gereja maupun masyarakat saat ini. Untuk meminimalisasi isu ketidakadilan sosial dan ekologi tidak cukup dengan pendekatan sosial politik semata. Hal itu juga membutuhkan pendekatan spiritualitas. Dalam kehidupan bergereja, otoritas Allah menjadi sandaran GPM dalam melaksanakan dan menuntun pelayanan. Sementara dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat saat ini, GPM memberikan konsentrasi pada dua hal, yakni keadilan sosial dan keadilan ekologi atau lingkungan. Hal ini diakui Wakil Ketua MPH Sinode Pendeta WB Pariyama saat membuka persidangan ke-89 Klasis GPM Pulau-Pulau Lease di Desa Ria, Kecamatan Saparua, Ahad pagi. Menurut Pariyama, GPM melihat isu pelestarian lingkungan beberapa tahun belakangan masih minim dan belum dijadikan isu sentral pembangunan. Dengannya proses pengelolaan alam masih didominasi pendekatan ekonomi daripada pendekatan kemanusiaan. Kasus pengerusakan lingkungan terjadi di mana-mana, seperti di Romang, Obi, maupun Sula. Pariyama menghargai tindakan Gubernur Maluku untuk menghentikan aktivitas tambang emas Romang yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan daerah itu. Menurutnya, sejumlah umat GPM telah menanggung kerugian dan penderitaan akibat kegiatan pertambangan ini. Subtema kita memang untuk tahun 2017, aksentuasi GPM adalah pada dua hal, yaitu soal keadilan sosial dan keadilan ekologi. Karena memang GPM melihat bahwa realitas yang ada ini memang banyak terjadi ketidakadilan, baik itu sosial maupun juga ekologis. Dan oleh karena itu maka kita akan betul-betul menerjemahkannya di dalam seluruh program kerja di seluruh klasis dan jemaat-jemaat dalam kerangka meminimalisir ketidakadilan sosial dan ketidakadilan ekologis. Ya, memang bukti-bukti sangat banyak sekali yang terjadi di Maluku Utara, maksud juga di Maluku Tengah, tapi juga di Maluku Tenggara. Oleh karena itu GPM mengapresiasi sebetulnya langkah gubernur untuk memberhentikan sementara Roma. Saya kira ini bagus sekali. Gubernur Maluku Said Asagaf menyatakan keberadaan tambang Romang sementara dihentikan operasinya. Gubernur menunggu penelitian lanjut terkait adanya indikasi pencemaran bahan berbahaya di tambang itu. Hasil studi lanjut inilah yang nanti digunakan gubernur untuk memastikan nasib tambang tersebut. Saya masih tetap hentikan kegiatan, hentikan kegiatan, mau siapapun dia, mau ada di situ Australia, mau Salim Group, hentikan dulu. Saya minta turun sama-sama studi, tidak turun sendiri-sendiri, tidak ambil sampel sendiri-sendiri, turun sama-sama ambil sampel. Nah, nanti hasil kajian itu akan saya pakai. Kalau tutup harus tutup, kalau tidak ya tidak. Selain itu, tambang emas Gunung Botak di Pulau Buru juga telah diperintahkan Presiden untuk ditutup. Perintah itu ditindaklanjuti dengan penutupan permanen. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Masalah ketidakadilan dan perdamaian di bumi Uliaser menjadi pergumulan dalam persidangan ke-89 Klasis GPM Pulau-Pulau Lease kali ini. Isu perdamaian menjadi agenda bersama gereja yang digalakan jemaat-jemaat pada klasis tersebut. Persidangan ke-89 Klasis GPM Pulau-Pulau Lease Ahad kemarin berlangsung di Jemaat Ria. Persidangan diawali ibadah minggu yang dipimpin Pendeta Nyonya Nahusona. Ketua Klasis GPM Pulau-Pulau Lease Pendeta Ishak Sapulete menyatakan
peningkatan mutu layanan pendidikan GPM dan isu lingkungan belakangan ini menjadi perhatian gereja. Gereja bersama pemerintah negeri dan kecamatan saat ini berupaya menyelamatkan laut dan daratan. Kerusakan alam yang terjadi adalah ancaman atas kehidupan kemanusiaan. Sebagai masyarakat kepulauan, pulau dan laut di Saparua, Haruku, dan Nusa Laut, ibarat ibu yang memelihara hidup anak negeri. Dengannya, Sapulete mengajak untuk melestarikan pulau-pulau ini sebagai aset kehidupan generasi berikutnya. Sementara problem konflik dan kekerasan telah dijadikan gereja sebagai gumulan dan solusi bersama pemerintah dan Polri. Perdamaian telah menjadi agenda bersama gereja untuk digalakan pada jemaat-jemaat di klasis ini. Wakil Ketua MPA Sinode GPM Pendeta W.B. Pariama menyatakan, kehadiran gubernur saat ini mesti memberikan makna bagi pengembangan klasis tersebut. Pasalnya klasis ini tahun 2019 nanti akan menjadi tuan rumah persidangan MPL Sinode GPM. Banyak hal yang perlu dibenahi di klasis itu, utamanya infrastruktur jalan di Pulau Haruku yang menurut warga setempat belum pernah dibangun. Pariama berharap pembangunan jalan di daerah itu dapat dilakukan sehingga pada persidangan nanti sudah dapat digunakan. Menurutnya, kehadiran gubernur dan bupati merupakan atensi pemerintah terhadap proses pelayanan bergereja. Gubernur Maluku Said Assegaf dalam sambutannya meminta dukungan doa dari warga GPM untuk mendukung MTQ tingkat provinsi yang akan berlangsung di Namrole, Buru Selatan. Wujud toleransi dalam momen keagamaan akan menjadikan masyarakat Maluku semakin kuat dalam mewujudkan aktivitas sosial sebagai laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. Pada kesempatan itu, pemerintah provinsi menyumbang perangkat sound system bagi jemaat haria. Sidang klasis ke-89 GPM Pulau-Pulau Lease diikuti 203 peserta, yakni dari unsur MPA Sinode, staf MPK, dan utusan jemaat. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Penyelenggara umroh ke Tanah Suci harus terdaftar dan memiliki izin dari Kementerian Agama. Hal itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang haji dan umroh. Terkait ketentuan itu, Kementerian Agama Maluku terus memantau Biro Perjalanan Umroh di Maluku. ...62 calon jamaah umroh PT Arminareka Perdana mengikuti manasik umroh di Masjid Al-Fatah Ambon Minggu pagi. Manasik umroh itu dibimbing langsung oleh Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Maluku Muhammad Yamin mengatakan, manasik umroh merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah umroh di Tanah Suci. Kementerian Agama terus melakukan pembimbingan manasik umroh. Hal itu untuk memudahkan para calon jamaah saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Yamin mengakui PT Arminareka Perdana merupakan biro perjalanan umroh yang telah terdaftar di Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang tentang Penyelenggara Haji dan Umroh. Karenanya calon jamaah umroh untuk tidak khawatir tentang perjalanan umroh dari Maluku ke Tanah Suci. Bagi semua PIU yang ada untuk segera melaporkan dan mendaftarkan diri pada kantor Kementerian Provinsi Maluku dalam rangka verifikasi dan pemberian izin legalitas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan KMA nomor 18 tahun 2015. Itu adalah apa yang telah kami data yang di Provinsi Maluku untuk PPIU itu yang di kita baru 2 yang terdaftar. Nah, sementara yang lainnya sementara berproses. Dan ini pun kami lakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh terutama pemerintah terkait dengan jamaah-jamaah yang diberangkatkan tanpa legalitas yang jelas. Koordinator PT Arminareka Biro Ambon, Haja Emilia Afri Sinta mengatakan, manasik umroh bagi 62 calon jamaah bertujuan memberikan pengetahuan tata cara ibadah umrah berdasarkan rukun ibadah umroh di Tanah Suci. Ibadah umroh yang dilaksanakan oleh Biro Perjalanan Umroh PT Arminareka Perdana mencapai 502 orang di seluruh Indonesia. Depannya semoga dengan pembekalan dan manasik umroh ini akan menjadi bekal buat para calon jamaah haji umroh nanti agar bisa menjadi ilmu buat mereka di sananya nanti dan bisa menyiapkan dirinya melaksanakan ibadah umrohnya sesuai dengan yang tuntunan Rasulullah SAW
dan mudah-mudahan keberangkatan jamaah nanti diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kesehatan hingga nanti pulang ke Indonesia kembali. Selain memberikan pemahaman tentang manasik umroh, mereka juga diajarkan tentang cara pemakaian kain ihram saat tawaf di Tanah Suci nanti. 62 orang calon jamaah umroh siap diberangkatkan 25 Maret mendatang. Fani Letahid melaporkan. Turnamen gawang mini Piala Wakil Ketua DPRD Kota Ambon digelar oleh Qatar Cup Minggu malam. Turnamen itu diikuti 240 tim, beberapa diantaranya berasal dari luar Ambon. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono berharap melalui turnamen gawang mini mampu meningkatkan persaudaraan dalam menciptakan Ambon yang aman dan damai. Pertandingan gawang mini memperebutkan Piala Wakil Ketua DPRD Kota Ambon digelar di kawasan Tanah Rata Galunggung. Turnamen gawang mini ini diikuti 240 tim dari Kota Ambon, Maluku Tengah, Buru, dan Seram bagian Barat. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono mengatakan perhelatan gawang mini Wakil Ketua DPRD Kota Ambon merupakan ajang untuk meningkatkan persaudaraan menuju Ambon yang aman dan nyaman. Turnamen tersebut diharapkan menumbuhkan minat dan bakat para pesepak bola di Maluku, utamanya di Kota Ambon. Latupono menyatakan pergelaran turnamen gawang mini merupakan ajang untuk meningkatkan persaudaraan antar sesama pemuda dalam menciptakan Ambon yang aman dan nyaman. Turnamen ini bisa mempererat persaudaraan pemuda di Kota Ambon dan sekitarnya, sehingga persaudaraan antar pemuda yang selama ini berjalan dengan baik di Kota Ambon bisa tetap terjaga. Dan event ini juga meningkatkan kualitas skill pecinta sepak bola khususnya di gawang mini. Dengan demikian, event-event ini bisa meningkatkan produktivitas pemuda Kota Ambon dalam meningkatkan kualitas sepak bola di Kota Ambon. Tokoh masyarakat Tanah Rata Yusuf Manubon berharap melalui turnamen Qatar Cup mampu menjadikan kawasan Tanah Rata yang aman dan terhindar dari aksi kenakalan remaja. Manubon meminta para tim untuk mengutamakan persaudaraan dalam memperebutkan Piala Wakil Ketua DPRD Kota Ambon. Anak-anak muda kita ya, karena daripada mereka terlibat dalam hal-hal yang sifatnya negatif, mendingan mereka melakukan hal-hal yang produktif dan positif. Karena dari turnamen yang dilaksanakan ini pertama kan mengolahragakan masyarakat, memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa olahraga penting bagi baik tubuh kita, kesehatan kita maupun juga itu prestasi yang bisa dicapai oleh teman-teman yang terlibat dalam proses perlombaan atau pertandingan gawang mini pada saat ini. Pertandingan perdana Qatar Cup ke-1 mempertemukan tim Patimura 1 dan Tabrak Alam. Pertandingan itu dimenangkan tim Tabrak Alam dengan adu penalti. Turnamen itu berlangsung meriah dan disaksikan oleh ratusan penonton. Fani Letahid melaporkan.